Shalom. Hai hai hai. Welcome back to Podcast Adigana. Asikin nontonnya, dapetin ilmunya. Oke, teman-teman, pada podcast kita kali ini, kita akan membahas kisah, tokoh, dan nilai-nilai yang membentuk iman kita nih. Nah, dengan saya, Dinda Ayu Syifa, dan kali ini kita akan membahas satu sosok yang penting juga familiar pasti untuk umat Kristen, juga Katolik, yaitu tentang wafat Kristus Yesus atau Yesus Kristus. Nah, hari ini kita juga kedatangan tamu spesial yang akan menjadi narasumber kita. Yang pastinya warga Skanilan udah familiar banget deh sama narasumber kita kali ini. Oke, langsung aja ya kita sambut Pak Andi. Shalom Pak Andi. Shalom semuanya. Shalom. Gimana nih Pak, kemarin ibadah di gerejanya? Wah, mantap, hikmat sekali. Cuma takungan luar biasa. Puji Tuhan. Berarti kemarin Pak Andi tuh ibadah dari jam berapa Pak? Pak Andi ada beberapa ibadah pagi jam 7 sampai jam 9, sore jam 4 sampai jam 6. Wah, pasti itu firmanya keren banget sih Pak. Mantap. Keren. Oke, jadi teman-teman yang belum kenal nih, Pak Andi itu adalah guru agama Kristen, juga sekaligus pembina organisasi Roh Kristus yang pada ke-9 Semarang. Oke Pak, tanpa berlama-lama lagi ya Pak, kita langsung saja masuk. Nah, Pak ini kan sudah masuk ke momennya peringatan wafat Yesus Kristus. Tapi dari yang saya baca dulu ya Pak, saya tuh masih penasaran. Dari sudut pandang yang lebih luas, siapa sih Pak sebenarnya Yesus Kristus itu? Oke, kalau kita melihat pandangan secara luas seperti itu ya, dari misi Yesus Kristus sendiri itu sebenarnya untuk seluruh umat manusia, ya, seluruh umat manusia yang tentunya yang menerima seperti itu. Kalau nggak menerima ya pastinya visi atau misinya Yesus Kristus datang ke dunia ini, bahkan dia mati di kayu salib, bangkit di hari ketiga, ya pasti akan miss gitu ya. Jadi yang menerima dia, yang percaya dia, itulah orang-orang yang nantinya masuk di dalam misi atau visinya Tuhan Yesus Kristus sendiri untuk datang ke muka bumi. Secara luasnya, secara keseluruhannya sebenarnya untuk seluruh umat manusia. Siapa yang percaya seperti berarti ini adalah Tuhan Yesus itu satu orang yang dia itu menjadi juru selamat ya bagi umat Kristen, dan pada hari ketiga ia bangkit. Wah, ini kan sudah masuk ke momennya ya Pak. Kira-kira biasanya nih buat umat Kristen dan Katolik ada nggak sih Pak kegiatan khusus yang dilakukan untuk memperingati momen wafatnya Yesus Kristus? Oke, kalau momen khusus pastinya sesuai dengan yang Tuhan Yesus sampaikan ya, apalagi ini masih ada ini ya, film The Last Supper itu ya. The Last Supper adalah peringatan di mana Yesus mengadakan perjamuan terakhir pada murid-muridnya untuk memperingati bagaimana dia nanti akan menderita. Ya, dia akan menderita, dia akan menebus, benar-benar melakukan misi yang sesungguhnya. Oleh sebab itu momen khusus ini pastinya di gereja, khususnya umat Katolik ini ya, yang luar biasa sekali ya. Karena kenapa Pak, kalau umat Kristen apa nggak luar biasa? Ya sama, cuma ada perbedaan ya menurut saya ini ke momen atau perayaannya ya, di mana umat Katolik ini bahkan sampai membuat sandiwaranya, membuat kayak adegan ulang seperti itu biasanya, di mana Yesus manggul kayu salib, dicambuk dan sebagainya. Itu umat Katolik sangat memperingati itu dengan luar biasa. Ya, kalau di umat Kristen biasanya
peringatannya pada saat perjamuan, yaitu ada ibadah Jumat Agung di mana kita nanti pakai anggur dan roti seperti itu. Kita adakan perjamuan, yaitu perjamuan di mana kita mengenang bagaimana pada waktu itu Tuhan Yesus menyerahkan, ya, mencurahkan darahnya, memberikan tubuhnya untuk menebus dosa manusia seperti itu, untuk menebus hidup manusia dari dosa seperti itu. Jadi momennya di perjamuan itu kalau pas Jumat Agung gitu. Berarti buat umat Kristen dan Katolik ini adalah momen yang paling penting ya? Sangat penting, ini misi yang luar biasa. Tadi dari umat Kristen kita ada perjamuan ya Pak. Lalu untuk umat Katolik juga ada biasanya misa Palma ya Pak? Ya, Palma itu memperingati di mana pada waktu itu Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem dan itu disambut euforia luar biasa. Karena Yesus banyak melakukan hal yang hebat pada waktu itu, ada mujizat-mujizatnya yang banyak ya, tertulis di Alkitab banyak, dan bukti-bukti sejarah juga ada. Itu adalah penyembahan pakai daun palma. Untuk apa? Itu untuk kalau zaman sekarang itu karpet merahnya, gitu penyambutan. Jadi begitu euforianya mereka, padahal itu adalah Yesus masuk ke Yerusalem itu untuk mengawali bagaimana nanti dia mengorbankan dirinya untuk menebus hidup manusia dari kuasa dosa seperti itu. Itu ada misa Palma, yaitu dari Katolik biasanya itu hebat sekali. Tadi kan waktu kita bicara misa Palma ya Pak, itu menyambut Tuhan Yesus yang sudah makan banyak mujizat-mujizat ya. Nah, kira-kira nih Pak, dari mujizat-mujizatnya yang kedengarannya menarik banget ya Pak. Karena biasanya yang saya dengar itu beliau ini membangkitkan orang yang sudah meninggal, menyembuhkan orang yang sakit kusta dan lain-lain. Nah, kira-kira ada nggak sih Pak makna yang terpendam atau dari mujizat itu ada nggak sih Pak maknanya? Tuhan itu pasti melakukan sesuatu, menciptakan apapun itu pasti ada yang penting, ya. Bahkan hal yang sangat kecil pun yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan berikan, itu hal yang penting. Apalagi mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, seperti membangkitkan orang mati. Itu siapa? Mbak Sunda ingat siapa yang dibangkitkan? Lazarus. Iya, Lazarus sudah 3 hari bahkan. Ya, jadi dalam buku dipanggil Lazarus keluar, bangkit, dan banyak mujizat-mujizat di mana itu Tuhan Yesus nyatakan untuk memberitahu nih bahwa hei, aku tuh berkuasa, ya kan, yang berkuasa untuk mencabut, membangkitkan, itu kan hanya Tuhan. Itu sebenarnya adalah salah satu deklarasi, itu adalah salah satu penunjukan bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa dan dia adalah Tuhan. Kemungkinan yang Pak Andi tahu, tidak ada mujizat yang seperti yang Yesus lakukan. Jadi kalau memberi makan banyak orang, banyak dengan sedikit makanan. Nabi Elia kalau nggak salah itu juga pernah memberikan makan hanya dengan beberapa, untuk 100 orang hanya beberapa roti untuk 100 orang. Dengan Yesus berkali-kali lipat, hanya 2 ikan dan 5 roti, 5.000 orang makan kenyang, bahkan sisa 12 keranjang, ya kan, bakul atau keranjang. Di situ itu kan menunjukkan bahwa Tuhan berkuasa atas kematian, Tuhan berkuasa atas kebutuhan kita, kayak gitu ya. Dan mujizatnya bahkan pada waktu Tuhan Yesus berjalan di atas air, itu adalah hukum alam yang sampai sekarang belum ada yang bisa. Oke, mungkin magician bisa ya, ternyata itu ada trik. Triknya dikasih kaca lah, apalah gitu. Tapi zaman Tuhan Yesus siapa yang masang kaca di ya kan? Itu menunjukkan juga bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas alam seperti itu. Bahkan pada saat dia mendudukan badai, nah itu kan dia menunjukkan bahwa alam ini saya kuasai. Itu adalah salah satu deklarasi bahwa aku tuh bukan hanya nabi seperti itu yang ya saudara tiri kita. Kenapa Pak Andi bilang boleh saudara tiri? Karena ada 2 keturunan nih, dari Ishak sama
Ismail, ya kalau saudara tiri kita itu Ismail sama Ishak itu saudara tiri. Nah, kita dari Ishak bilang bahwa Yesus itu adalah nabi seperti itu. Jadi Yesus yang menyampaikan bahwa nabi mana yang bisa, ya kan, yang sampai bangkitin orang mati berkuasa seperti itu. Pak Musa bisa belah lautan, Pak. Ya kan, dia apa? Bisa membelah lautan, ya kan. Tapi kalau kalian baca di sana, itu Tuhan sendiri memberikan cara. Coba dibaca. Tuhan mengembuskan angin yang besar. Secara ilmu Tuhan ingin sampaikan seperti itu. Tapi pada waktu Tuhan Yesus tidak ada penjelasan secara ilmu seperti itu. Orang bangkit bagaimana? Yesus berjalan di atas air bagaimana? Dan kalau Musa pada waktu membelah lautan, coba dibaca. Tuhan mengembuskan angin yang kencang sehingga walaupun sampai sekarang tidak ada yang bisa mendatangkan angin yang luar biasa. Itu Musa, hanya Tuhan ingin tunjukkan bahwa Musa adalah orang yang taat sama Tuhan sehingga Tuhan bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Itu nabi. Kalau Tuhan Yesus sendiri, dia yang berkuasa, makanya dia tidak harus menggunakan logika alam untuk dia melakukan. Keren sekali. Berarti dari maknanya aja ya Pak, itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa. Sangat berkuasa. Nah, yang saya tahu juga nih Pak dari membaca Alkitab, Tuhan Yesus itu juga pribadi yang penuh cinta, juga pengampunan. Nah, kira-kira nih menurut Pak Andi, apa sih dari Tuhan Yesus sendiri yang bisa kita terapkan, dari perilaku Tuhan Yesus sendiri yang bisa kita terapkan pada zaman sekarang? Banyak sekali pertanyaannya sebenarnya, mampu nggak bos? Gitu pertanyaannya. Tapi Tuhan memiliki pemahaman yang luar biasa bagi kita. Ya, bahkan oleh sebab itu di dalam Matius Tuhan Yesus sampai bilang, marilah semua kepadaku yang lemah, letih, lesu, yang berbeban berat, datanglah. Ya kan, marilah, aku akan memberikan kelegaan kepada kalian. Itu adalah bukti bahwa Tuhan Yesus itu welcome. Ya. Siapapun, Pak Andi bilang, manusia dimanapun, nggak ada manusia yang tidak pernah melakukan sebuah pelanggaran, kesalahan atau dosa. Oleh sebab itu Tuhan Yesus welcome, dan Tuhan Yesus sendiri memberikan dirinya untuk menjadi solusi, dan kasihnya luar biasa sehingga di dalam Yohanes 3 ayat 14 ya, itu adalah ayat yang sangat luar biasa, ya kan, pasti semuanya hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam wujud kasih Allah kepada manusia, karena manusia ini menjadi ciptaan Tuhan yang boleh dikatakan paling sempurna, paling tinggi, sehingga Tuhan Yesus tahu manusia tidak ada kemampuan. Tuhan ngerti manusia nggak ada kemampuan untuk bisa menyelamatkan dirinya sendiri, seperti itu. Jadi misi Allah datang ke muka bumi ini ya untuk menyelamatkan hidup kita, membuat dosa-dosa itu jadi hilang, dosa-dosa itu ditebus oleh Tuhan, karena manusia itu nggak akan pernah bisa menebus dirinya sendiri. Bahkan dengan amal perbuatan sebaik apapun, kalau ada timbangan, Pak yakin dan percaya manusia itu basicnya pasti jelek, ya kan? Karena ada egois di dalam hidup kita, seperti itu. Sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia itu udah rusak, ya kan? Barang rusak ya harus diperbaiki. Siapa yang bisa memperbaiki? Apakah barang itu sendiri memperbaiki diri sendiri? Nggak bisa, ya harus sang penciptanya yang memperbaiki. Ya kan, nggak mungkin kita punya robot lah ya, robot atau punya rusak pasti akan dibawa ke dealer, motornya aja rusak pasti akan dibawa ke bengkel. Harus ada yang betulin ya, seperti itu. Nggak bisa ciptaan itu membetulkan diri sendiri, itu nggak bisa. Sebab itu misi Tuhan melalui Yesus Kristus, dan Yesus Kristus adalah Tuhan ya, untuk memperbaiki, untuk membawa manusia kepada ciptanya yang
sebenarnya. Bahkan Pak Andi pernah baca artikel yang keren sekali yang disampaikan oleh siapa tadi lupa, tapi Pak Andi ingat kalimatnya keren kayak gini. Sebenarnya manusia ini bukan makhluk bumi. Ya, kenapa? Kita adaptasinya di bumi ini lama. Beda kalau kamu lihat sapi. Begitu lahir dia langsung bisa apa? Berdiri dan makan. Coba kita butuh berapa bulan kita. Ada yang manusia lahir di muka bumi ini langsung bisa jalan, langsung bisa makan. Di sini sebenarnya sudah menunjukkan bahwa kita sebenarnya bukan makhluk bumi, tapi kita makhluk surgawi. Karena awal kita ciptakan itu kita ditaruh di sana oleh Tuhan. Nah itu Pak Andi lupa, jujur Pak Andi lupa artikelnya itu atau pembahasan itu di mana. Cuma Pak Andi pernah dengar dan itu memang benar sekali. Kita ini adalah anak-anak Allah yang biasa. Kita sebenarnya bukan di muka bumi ini. Makanya Tuhan Yesus waktu bangkit, ya kan bilang ke murid-muridnya, aku akan menyediakan tempat bagi kamu, bagi saya dan bagi orang-orang yang percaya. Seperti itu pastinya luar biasa. Keren sih Pak. Sangat keren. Saya berkali-kali ya Pak. Wah, sekali dan padahal itu momen ya, tapi bagi Pak Andi itu hal yang keren. Karena apa? Kita nggak mungkin tiap hari nggak melakukan kesalahan. Iya. Tapi saat kita ingat ada Yesus yang mau luar biasa itu, kami jadi terus bisa bersyukur. Jadi banyak banget ya Pak kebaikan-kebaikan dari Yesus sampai bisa dikatakan gitu ya. Sampai besok pagi pun kalau kita bilang kebaikan Tuhan malah hanya bisanya meneteskan air mata. Wah, juga tadi makna mujizatnya itu sebenarnya banyak ya. Banyak sekali. Dan yang kita terapin itu juga banyak. Yes. Tapi sekarang tinggal kitanya aja nih teman-teman, mau nerapin atau enggak. Yes, simpel aja. Tuhan memberikan kita kasih. Kasih itu bla 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 bla, itu juga susah. Kasih itu sabar, lemah lembut, kasih itu ini. Lakukan itu aja kita udah ngos-ngosan gitu kan. Tapi kita harus gitu Pak. Jadi tinggal kita ya Pak. yes, tinggal kita. Sekarang ini tugas kita. Yes. Kenapa? Karena Tuhan Yesus waktu di kayu salib bilang apa? Finish, ya kan, sudah selesai. Dan bahkan kalau kalian baca lebih detail pada waktu kebangkitan Tuhan Yesus, pada waktu Petrus masuk ke kubur, ya kan, lihat yang tertata rapi kain kafannya itu apa? Hanya kain penutup. Yang di sana enggak, kenapa? Itu sekarang jadi tugas kita, tubuh Kristus. Kepalanya udah beres. Nah, sekarang tugas kita. Itu bahkan di kebangkitan itu maknanya juga luar biasa. Jadi karya Tuhan itu skenario-nya kita nggak akan mampu ya kan. Di luar skenario yang podcast buat ini jauh ya. Ini luar biasa. Kata kalau kita berbandingnya dengan Tuhan nggak mungkin kita mampu. Kayak gitu ini tugas kita. Oke, sekarang saya mau ngajak bergeser sedikit nih Pak. Waduh, duduk enggak. Enggak mau geser kemana gitu. Nah, jadi yang saya baca ya Pak artikelnya itu beberapa tahun yang lalu nama atau sebutan untuk wafatnya Yesus Kristus di dalam kalender itu adalah wafat Isa Almasih. Yes. Namun sekarang sudah diganti jadi wafat Yesus Kristus. Kira-kira kenapa ada pergeseran sebutan itu nih Pak? Wah, ini menarik sekali sebenarnya kalau kita bahas nih Mbak Dinda, karena zaman dulu waktu Pak Andi kecil, is okay, no problem. Kita sebut Isa Almasih, kita sebut Isa Rohullah dan sebagainya, tidak masalah, karena memang sesuai dengan jargon apa ya yang Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia ya kan, itu kuat sekali pada waktu itu. Tetapi beberapa tahun terakhir ya kan ternyata ada pergeseran pemahaman yang ternyata membuat kerugian di umat Kristen Katolik. Oleh sebab itu dari gereja-gereja ya di Indonesia, boleh dikatakan Persatuan Gereja Indonesia itu menyampaikan kepada Menteri Agama untuk diubah penyampaiannya bahwa wafatnya Yesus Kristus atau kenaikan Yesus Kristus bukan lagi Isa Almasih. Karena apa? Pada saat kita berbicara Isa Almasih dan coba nanti dicek itu
memiliki arti atau itu adalah bahasa Arab yang diambil dari makna di Al-Quran seperti itu. Akhirnya pada saat kita memahami agama Kristen dari perspektif agama lain ya pasti akan ada perbedaan seperti itu. Apalagi sekarang kalau dulu itu tidak begitu terang jelas gitu ya. Kalau sekarang kan orang pintar-pintar, kritis-kritis ya kan, dan hebat-hebat. Akhirnya oke lah, itu ternyata merugikan. Bahkan di Al-Quran sendiri disebut Nabi Isa kayak gitu lah. Padahal nanti kalau kita selidiki itu akan ada perbedaan di situ. Jadi saat disebut Nabi Isa itu berarti bukan Yesus Kristus. Ya, ini Pak Andi karena tadi judulnya pergeseran, Pak Andi yang geser sedikit meskipun itu bukan bidangnya Pak Andi. Cuma Pak Andi ya baca seperti yang kalian baca artikel, dengarkan orang gitu kan. Di Al-Quran mungkin bagi kalau kalian yang pas nonton ini Muslim, coba dilihat di Al-Quran bahwa Isa sendiri, Nabi Isa itu lahir di bawah pohon kurma gitu. Tapi kalau Yesus Kristus jelas Alkitab menyatakan dia lahir di mana? Di Palungan, di kandang domba. Itu kan sudah beda ya. Kalau dulu tuh orang enggak sedetail itu. Akhirnya muncullah perdebatan. Ya. Yesus itu nabi. Enggak Yesus. Akhirnya nanti jadi tidak bagus. Makanya gereja menyampaikan kepada Menteri Agama untuk kalender. Sekarang mesti coba cek kalender. Mesti coba cek mesti ini. Coba dicek kalau enggak salah itu beberapa tahun yang lalu. Coba kalau kalian masih punya kalender 6 tahun lah, 6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, coba dicek itu masih tertulis Isa Al-Masih. Iya, kenaikan terus wafat Isa Al-Masih. Tapi sekarang mungkin Pak Andi lupa, tepatnya mungkin 5 tahun atau berapa diganti jadi wafatnya Yesus Kristus dan kenaikan Yesus Kristus. Supaya apa? Nanti ke depannya kalau generasi selanjutnya itu bisa langsung paham seperti itu, karena kita tahu kalau dalam hal ini kalau kalian baca bahwa pada saat akhir zaman itu manusia tidak peduli dengan agama, manusia tidak peduli dengan Tuhan. Nah itu yang bahaya sekali. Sebab itu ya mari sama-sama kita jaga Indonesia, kita jaga persatuannya. Ya kan, istilah-istilah itu harus kita luruskan seperti itu, daripada nanti ada perdebatan yang malah berujungnya nggak baik. Ya kan? Kalau tanya kita jawab menerima nggak masalah, tapi kalau tanya kita jawab dia ngeyel, lah itu nanti yang akan jadinya nggak bagus, karena itu kita bicara tentang itu. Makanya kalau boleh dikatakan ada pergeseran pemahaman dari itu. Kita umat Kristen minta kepada menteri, khususnya Menteri Agama dan Puji Tuhan dikabulkan. Sekarang kala itu pasti tulisannya wafat dan kenaikan Yesus Kristus kayak gitu. Jadi biar kita sama-sama tahu. Ya sebenarnya bagi Pak Andi itu nggak masalah, ya kan, walaupun kalau kita sedikit Isa itu artinya Yesus, cuma hanya apa sejarahnya, literaturnya ya itu yang kalau kita belajar tentang Yesus ya literasinya, literaturnya Alkitab gitu, bukan Al-Quran, karena nanti akan beda, akan beda gitu. Jadi coba Naya cek di kalian. Silakan cek teman-teman. Ya, cek. Oke, jadi begitu ya Pak, kenapa bisa ada pergeseran? Betul sekali. Nah, sekarang saya mau tanya nih Pak. Dulu waktu beliau atau Tuhan Yesus semasa hidupnya, dia kan memberitakan Injil atau dia menyebarkan pengajaran. Nah, tapi ada nggak sih Pak pengajarannya yang diajarkan Tuhan Yesus yang bisa kita terapkan hari ini atau zaman sekarang? Karena zaman sekarang kan beda ya Pak, permasalahannya juga beda, gen-gennya juga beda.
terutama buat Gen Z nih Pak, buat generasi strawberry atau generasi strawberry. Generasi military ya. Iya. Aduh, ada nggak sih Pak yang bisa? Justru tantangannya luar biasa. Pengajaran Tuhan itu kalau boleh pakai bahasa relevan di segala zaman, karena manusianya masih sama. Ya kan, ajaran itu kan untuk manusia, untuk kita, bukan untuk hewan. Tuhan tidak menyampaikan kepada hewan, misal pada keledai ini ada juru selamat, enggak. Tapi pada kita, pada manusia, basically manusia kita berapa ratus tahun yang lalu atau berapa ribu tahun yang lalu sama sekali itu sama, basicnya sama. Oleh sebab itu Tuhan memberikan pengajaran, memberikan pemahaman dulu melalui nabi-nabi, tapi ternyata masih pada ini Yesus sendiri datang nih, tapi ternyata masih ada penolakan. Jadi relevan sekali kalau kita untuk Gen Z, Gen Z, bahkan Gen milenial, Gen boomer, butuh pengajaran Tuhan Yesus, karena basically pengajaran itu mengatur hidup kita, membawa kita kepada konsep kasih Tuhan. Belajari Alkitab, apa perkataan Tuhan Yesus yang akan kita lakukan. Kalau kita bisa melakukan itu, Pak Andi yakin dan percaya dunia akan baik-baik saja. Tapi sayangnya tidak semua manusia bisa. Simple aja, dia pernah tidak melakukan sebuah kebaikan terus justru kita dikatakan Pernah Pak. pernah. Iya. Iya kan, kita nolong orang nih, dikhianati, kita tolong lagi, khianati lagi, orang kan bilang bodoh kamu. Iya bener ya? Iya bener lah. Padahal itu bukan sebuah kebodohan, itu adalah contoh kasih Kristus. Oleh sebab itu hikmat Tuhan nanti cari aja. Hikmat Tuhan itu kadang dianggap sebuah kebodohan, karena kasih itu, ingat Tuhan Yesus mengajarkan pada kita untuk kita mengampuni orang yang bersalah pada kita berapa kali? 77 kali 7 kali. Berapa itu? Kita sama teman aja dia salah 3 kali aja kita udah itu. Ini kita adalah angka yang dimana kalau kita mau ukur manusia itu angka yang tak terhingga, angka yang kalau kita lakukan itu nggak mungkin. Tapi kalau kita pakai kasih Kristus, paling yakin dan percaya, Om Yesus saja sampai menyerahkan nyawanya. Yang paling berharga di manusia itu sebenarnya apa? Nyawa. Maksudnya apa berharga? Hati kamu. Saat mati, hatimu gimana? Kamu tuh nyawa yang paling berharga. Oleh sebab itu, hidup ini, nyawa ini, Tuhan Yesus tebus. Karena itu adalah yang sebenarnya murni alami dari Tuhan. Manusia diciptakan dari apa, Din? Dari hembusan Kristus. Dari hembusan hanya diri. Debu dan Yes, kita dibentuk dulu kan? Yeah. Kita waktu itu belum bisa apa-apa, baru setelah itu dihembusi oleh nafas Tuhan, baru kita hidup. Oleh sebab itu kalau kalian ya ikut upacara pemakaman orang Kristen atau Katolik, pasti pendetanya bilang dari tanah kembali ke tanah. Seperti itu. Karena apa? Tubuh ini dari tanah, langsung rohnya pada Tuhan, kayak gitu. Jadi relevan sekali pengajaran Tuhan Yesus. Hanya tadi yang Pak Andi bilang, mampu nggak bos? Tapi kalau kita sendiri nggak mampu, tapi kalau kita bersama dengan Tuhan pasti akan kasih kemampuan. Karena kamu akan ada titik di mana kamu akan bilang, ini sebenarnya aku nggak bisa, tapi toh ternyata. Nah itu tandanya hidupmu sudah ada di Tuhan. Jadi belajar kok. Mantap tuh. Saya dari tadi kata ini. Iya, kita nggak bisa ngapa-ngapain selain kata itu, karena ya ungkapan manusia sebatas itu. Ya. Sebenarnya lebih dari itu. Ternyata pengajaran Tuhan Yesus itu nggak pernah usang, teman-teman. Relevan. Jadi terima kasih ya Pak Andi. Hari ini saya boleh belajar hal baru. Siap sama. Tadi teman-teman kita udah belajar apa aja? Kita udah mengenal sebenarnya siapa sih Tuhan Yesus.
Terus kenapa sih momen peringatan wafatnya itu benar-benar buat kita, terlebih buat umat Kristen dan Katolik itu berharga banget. Setelah itu pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus yang sekarang itu nggak pernah usang, bahkan relevan untuk sekarang pun kita hidup itu bisa teman-teman. Tapi hari ini ya kita perlu mengandalkan Tuhan agar apa? Ya, kita mampu dan kita bisa mengikuti yang Tuhan Yesus. Ya, Tuhan. Terima kasih Pak Andi atas waktunya. Siap, gerak. Pak Andi akan selalu bisa dia. Kalau kalian juga yang punya nomor Pak Andi, silakan konsultasi atau di sini. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa nonton video lainnya yang juga bermanfaat banget pastinya ya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya ya. Dadah Sobat Pasca. Kita jargon dulu ya Pak. Oh, jargon. Wah, ada jargon. Oke. Ya, 1, 2, 3. Asikin nontonnya, dapetin ilmunya. Oh, Dadah. mantap. Andi lupakan. Shalom. Shalom.